Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagungan dumati rahayu. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul ngaji bareng Pak Ditoko. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian, alam kebodohan menuju alam yang islami seperti ini. Nah, pada malam hari ini Pak Ditoko kedatangan Bu Ida dari Kudus, gitu. Nah, dari Kudus. Nah, sebelum Pak D memberikan wejangan-wejangannya, saya mau bertanya dulu Bu Ida. Nah, motivasi Bu Ida dari jauh-jauh dari Kudus datang di tempat Pak Ditoko ini apa Bu Ida? Monggo Bu Ida. Sebelumnya ingin belajar bagaimana selalu sadar Allah di setiap kehidupan. Oh ya. Setiap langkah hidup itu selalu sadar Allah dan berbudi pekerti seperti Rasulullah. Oh ya. Jadi itu motivasi Bu Ida yang jauh-jauh dari Kudus untuk sowan pada Pak Ditoko itu ya. Ya, agar supaya setiap saat dalam kehidupan ini selalu sadar Allah dan bisa berbudi pekerti seperti Rasulullah gitu ya Bu Ida. Ya. Nah, dari jawaban dari Bu Ida, semoga Pak Ditoko untuk memberikan pencerahannya Pak Di. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Di. Ya. Tujuan motivasi ini wis benar ya. Ya. Iya Pak Di. Tadi bicarane supaya orang sadar kalau Allah ya. Oke. Terus berbudi pekerti luhur kaya Rasulullah. Iya. ingin diobrolke ning ayat sing modho kapisan kuwi jenenge ana Iqra ya. Iya. Iqra ilang membaca ya to. Iya. Nalikane modhoe surat Iqra sing akhirnya tadi mushaf dadi Quran kuwi ya. Iya. Nabi Muhammad takon mana di ya. Iya. Maknane apa sing di cara lah. Iya. Tadi maknane Iqra kuwi dikon maca situasi kondisi lah ngono. Iya. Tadi sing kon maca ya alam semesta sing gemelar iki piye carane ngaplikasiake ning pamuripane saben dinane ngajak tumindak marang kebencian ngono ta. Iya. Yang dihubungke karo surat Al-Qadar ya. Padahal kayak 1000 tahun ya loh ibaratnya kaya Lailatul Qadar niku. kuwi ya. Iya. Nah, kuwi fadilai kok iso disebut paribasane nek nampa kuwi nampa keberkahan 1000 tahun ngono ya. Iya. Maknane wong sing tumindak marang dalan kebencian kanthi istilahnya dong keberkahannya pangeran kuwi ibarate waktune dawa lan suwe lah ngono ta. Iya. Nah, terjemahake ya. Iya. Nah, dari pertanyaan Bu Ida tadi, Pak D memberikan pencerahan tujuan motivasi pertama sini selalu sadar Allah dan bisa berbudi pekerti seperti Rasulullah. Nah, itu bisa dikaitkan dengan wahyu yang pertama kali turun Pak D. Iqra, bacalah. Lah, di situ makna bacalah itu apa yang dibaca ya dalam kehidupan sehari-hari ini
alam semesta yang harus kita baca. Nanti dengan membaca keadaan itu nanti bisa menuntun kita untuk berbuat baik ataupun berbuat budi pekerti yang luhur, ngoten Pak Di. Nah, di samping itu bisa dikaitkan lagi dengan surah Al-Qadar ya Pak Di. Ya, itu kan ada yang pas kalau biasanya pas bulan Ramadan ya Pak Di. Ya. Yang namanya Lailatul Qadar itu orang yang menerima Lailatul Qadar itu seperti menerima seperti beribadah 1000 tahun kan Pak. Nah, beribadah 1000 tahun itu maknanya itu pas pada saat itu orang mendapat keberkahan seperti itu. Jadi dalam beribadah itu selama 1000 tahun kan Pak Di. Nah, mana ya pasane ya. Nggih. Makanya Rasulullah dipakon makana dikhori lah banjur apa sing diwaca yo mau kedadean tingkah lakune pribadine saben dinane nyawang kahanan sing ana. Dadi Quran kang ditulis kae iki sejarahe para pendahulu ya. Para leluhur biyen ya. Lah piye carane ngajake dhewe ya mesti nilai nonton maca prilakune dhewe saben dinane dijomboke karo anane Quran supaya niru akhlake Rasulullah ki mawon ya. Nggih. Nah, terjemahke sih jadi dhewe ya. Oh, nggih. Jadi apa yang dibaca itu membaca perilaku pribadinya diri sendiri dulu ya Pak De. Sebelum membaca yang lain gitu ya Pak De. Nah, dengan membaca perilaku pribadi sendiri itu nanti kan kalau ini masalah Quran itu kan sejarah orang-orang terdahulu gitu ya Pak De. Ya. Dengan membaca perilaku yang ada dalam diri kita sendiri itu nanti dijumbuhkan apa Bu? Disatukan, Ditemukan, dikaitkan ya Pak De. Ditemukan. Dikaitkan dengan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu sehingga kita dalam hidup sehari-hari bisa bertindak atau berbudi pekerti yang luhur, berakhlak seperti Rasulullah ngaten Pak De. Maknane salat kuwi nyegah saka perbuatan kecilan mungkar. Nek yo foto tenanan pada salat ora mung rebo-rebo gedang ngono ta. Nggih. Maknane piye yo kudu iso nundhuke akale sujud marang pangeran, nundhukake nepsune sujud marang pangeran, ragane sujud ya karo pangeran lha ngono ta. Nggih. Terjemahke wae. Nggih. Jadi ya yang namanya sholat itu dilaksanakan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ya dalam menjalankan sholat itu harus bersungguh-sungguh ya Pak De. Ya. Yang benar-benar menjalankan sholat itu tidak hanya roboh-roboh pohon pisang. Nek cara Jawane roboh gedang ya Bu. Roboh-roboh gedang. Tumpang-tumpang pohon pisang Pak De. Gitu. Jadi dengan sholat itu kita harus bisa menundukkan raga kita sujud kepada Allah, bisa menundukkan nafsu kita sujud kepada Allah, bisa menundukkan akal kita biar bisa bersujud kepada Allah gitu Pak De. Mana ya? Nggih. Dadi nek wong salat kok akale blayang ngepiang-ngepiang jenenge dorong sujud ya. Nggih Pak De. Salat kita maca Allahu Akbar kelingan utang ya ta. Nggih. Allahu Akbar kelingan katungan kunci yo barang ae ta. Nggih. Kelingan pasar barang Pak De. Dorong salat tenanan ya. Nggih. Nepsune salat pengen tang-tang rampung krungu imame bacane dawa. Mumet. Ora ya. Nggih. Ngajar maca Jawa-Jawa rampung saya nyambut gawe condene ya. Nggih. Aman ya. Nggih. Bengi selak ngantuk ya. Nggih. Rokone manut gumantung akalan Nafsune. Nggih Pak De. Intine salat kuwi arowe bisa nyambung kalawan kesucenane lha ngono ta. Rasane nyambung pangerane ya ta. Nggih.
Dadi supaya sama ngerteni yen nek kono ana rasa nur hayune lah ngono ta. Nggih. Maknane ya rasane ning pangerane, nure ya karo pangerane, hayun ki urip marang pangerane lah ngono. Sing jenenge hayun yo urip kok ya. Nggih. Nek nur kuwi cahaya. Cahayane pangeran sing nyinari dohir patine lah ngono. Nggih. Ya babakan jagat barang yang ngono ya. Nggih. Yang sadurung ya kan jadi awale poso dhisik lah ngono ta. Nggih, Pak. Nggih, Pak De. Poso ki manane iso ngendhaleni sing jenenge nafsu katakan kepinginan apa wae lah ngono. Nggih. Mesti ora kepinginan sing kira-kira ngajak raga tumindak karo usaha. Nggih. Ya ta. Nggih. Ya kan kuwi maknane nyukuri nikmate Gusti Allah berbagi marang sapadha-padha. Nggih. Kowe kok nek disambungake nek wis cakep kuwi engko amal saleh dadi keberkahan. Nah, tutupane besok sampun maneh nek kaji lah ngono ta. Nggih. Nah, ngono kuwi terjemahake ya. Nggih. Kalau kita melaksanakan sholat kok akal pikirannya masih melayang-layang gitu, namanya belum sholat. Kalau kita melaksanakan sholat nafsunya kok pengen cepet-cepet selesai, itu juga belum sholat. Nah, dalam akal pikiran tadi pas sholat melayang-layang, maksudnya melayang-layang bagaimana? Baru Allahu Akbar, wah ingat hutangnya, Allahu Akbar, wah ingat kuncinya tadi yang ketelisut gitu ya Pak D. Nah itu namanya melayang-layang, itu namanya belum sholat. Begitu juga kalau dengan nafsu, kalau dalam sholat nafsunya kok pengen cepet-cepet selesai, contohnya pas sholat berjamaah di masjid, imamnya bacaannya panjang sekali, wah baca kok panjang sekali, tidak selesai nanti sholatnya. Nah itu nafsu, itu namanya juga belum sholat, ngerti ya Pak D? Nah, kalau raganya atau jasadnya atau badannya itu selalu mengikuti akal dan nafsunya, gitu Pak D. Jadi dalam sholat itu rohnya itu kembali kepada kesuciannya itu tadi Pak D. Nah, rasanya itu kembali kepada rasanya Allah, gitu Pak D. Lah, kalau yang dinamakan nur itu cahaya ya Pak D. Cahaya dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa yang menghidupi kita semua, gitu Pak D. Makanya ini bahas babakan Lailatul Qadar ora konek dina Ramadan ya. Nggih. Ora konek poso lah ngono ta. Nggih. Wong kuwi malam-malam 1000 tahun ya ta. Nggih. Ora padha nek jenenge wulan poso ngono ya. Nggih. Nek ngertene wong umum lah konek wulan poso. Puasa, Ngoten nggih. ngoten Pak D. Kamu kok kuwi malam-malam kuwi mesti ono lah ngono ta. Ya Nggih. ini pengertian secara makrifat Jawa ngono kuwi ngono ya. Nggih. Keberkahane pangeran lah ono nek sak pendeta ta. Enten Pak D. Masa kene poso. Nggih. Ya ta. Nggih. Jadi kalau Lailatul Qadar itu ada tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Yang namanya Lailatul Qadar atau keberkahan dari Allah yang Maha Kuasa itu setiap saat itu ada. Lah bagaimana? Karena apa? Karena Allah itu memberikan keberkahan tidak hanya pas bulan Ramadan saja, ngoten ya Pak D. Yaitu malam 1000 bulan Pak D. Nah itu. Jadi bisa digarisbawahi bahwa Lailatul Qadar atau keberkahan dari Allah itu adanya setiap saat, bukan hanya pada bulan Ramadan, ngoten Pak D. Ya sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Makanya ono penyebutane sholat di malam itu ya kuwi sholat-sholat sunah ngono ta. Nggih. Makanya nek wong Jawa kuwi tirakake mesti paling ora nindakake sholat sunah kanggo tambahan penyebutane sholat sing wajib lah ngono kuwi ta. Nggih. Tirakake wong Jawa ngono kuwi ya ta. Nggih. Dadi melek ing seperti gamalan ngono kae lho ya ta. Nggih. Supaya tansah sadar karo pangerane. Arep mapan turu ya sadar karo pangerane, tangi turu ya sadar pangerane, nyambut gawe sadar pangerane, apa wae sadar marang pangerane. Kuwi jenenge wis salat ngikuti
salate Kanjeng Nabi cara Rasul lah ngono kita. Nggih. Terjemahake semoyo nek ditakon Nggih. dikai kesempatan. Jadi yang namanya sholat di sini kalau sudah melaksanakan sholat dengan benar ya Pak De, Ya. lah itu kita akan tumbuh, akan sadar Allah gitu, akan sadar Allah. Mau apapun akan sadar dengan Allah. Mau kita mau bepergian kita sadar Allah. Kita mau makan sadar dengan Allah. Kita bekerja sadar dengan Allah gitu ya Pak De. Ya. Jadi dengan sholat yang benar itu kesadaran kita akan Allah itu selalu ada dalam diri kita gitu Pak De. Nah, tadi masih ada yang sisa Pak De yang belum masalah puasa dan zakat tadi Pak De. Nah, setelah sholat ini kan ada yang tadi Pak De menyampaikan ada yang namanya puasa. Puasa itu mengekang diri kita untuk berbuat hal-hal yang membuat kerusakan pada diri kita ya Pak De. Ya. Hal-hal kemungkaran. Nah, itu yang namanya puasa. Zakat. Kalau zakat itu rasa syukur kita kepada Allah yang diimplementasikan untuk membagi-bagikan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya gitu Pak De. Lah itu nanti dirangkum dalam beramal soleh disampurnakan dengan ibadah haji gitu Pak De. Atau nih Pak De. Monggo Bu Ida kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Bebas. Silahkan Bu. Udah jelas. Alhamdulillah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Apa wis paham ora? Sedikit-sedikit paham ya. Berarti cerdas ya. Alhamdulillah. Cerdas. Biasanya rasakan kotakan ya. Iya Pak De. Enak. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak De. Jadi intine kalau iki kudu bener-bener samaca kahanan apa wae. Iya. Nek kalau nek kahanane susah ya diwaca, susah sing gawe sapa ya ta. Iya. Nek kalau seneng sing gawe ya sapa diwaca ya ta. Iya. Ketika kabeh disadari kabeh iki peranane Gusti Pangeran, awake dhewe iki pinaka gambarane ming diobahke pangerane lah ngono to. Sampamane awake dhewe iki wayang ngedi kei peran dobane karo dalange lah ngono ta. Iya Pak De. Berarti iki wis paham. Dadi wis ora ana pitakonan, tetep wae ngono wae. Oh iya Pak De. Jadi kembali kepada tema tadi Iqra tadi, kita harus bisa sebisa-bisanya membaca keadaan kita. Kalau umpamanya kita lagi susah, kita harus sadar yang membuat susah itu siapa. Kalau kita lagi senang, kita harus sadar yang membuat senang itu siapa. Jadi dalam segala hal keadaan kita harus sadar dengan Allah, kembali kepada Allah. Nanti kalau kita bisa seperti itu, nanti hidup kita akan enak dalam menjalaninya. Gitu ya Pak De. Nah, saya kira wejangan-wejangan dari Pak De Togo cukup sekian dulu. Semoga wejangan Pak De Togo ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa pada waktu dan kesempatan yang lain. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Ditampi, kula tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, mulai padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemiling